Susah juga kita membacanya, Mas. Di satu sisi beliau mengatakan ojo ke susu, di Tapi sisi lain mengatakan meskipun ya memang itulah kecanggihan Pak Jokowi gitu loh. Ya kita lah ya sebagai anak buahnya harus pintar-pintar juga nangkep bos mau belok kanan apa belok kiri nih gitu loh. peta perpolitikan kadang-kadang secara sangat misterius, tapi nyata, berada di luar dari atau tahangan atau pihak partai politik. Ada sebuah organisasi yang harus diakui dan banyak pertanyaan sebenarnya, makanya saya undang ketuanya ke sini. Ada sebuah organisasi yang kelihatannya berada pada spektrum utama perpolitikan, tapi bukan partai politik. Dia ormas sebenarnya, makanya kita tanya nantinya, mau jadi partai atau tidak. Pro Jokowi. Saya kedatangan sahabat saya, ketua umumnya. Kegiatan sehari-hari adalah wakil menteri desa. Wakil menteri desa. Kenapa wakil? Nanti kita tanyakan juga. Ketua umum Projo, Mas Budi Ari Setiadi. Selamat sore, Bang Akbar Faisal. Kita biasa memanggilnya Om Muni gitu. Iya. Oh panggilan itu. Nama panggilan. Mas, selamat atas Rakernas 5. Rakernas 5 ya? Iya. Rakernas 5. Dengan tema haluan baru, Projo menuju 2024. Tunggu dulu, saya buka begini. Ini jadi partai nggak sih? Begini, partai itu kan punya inner logic sendiri, walaupun keinginan itu bukan nggak ada, tetapi dalam pandangan umum seluruh DPD Projo seluruh Indonesia, mereka tetap menginginkan menjadi ormas. Begitu loh. Karena persetujuan untuk bikin partai atau tidak kan tergantung dari seluruh anggota Projo seluruh Indonesia. Gitu. Kenapa tanggung, Mas Muni? Apa? Kenapa tanggung? Banyak yang begitu ngomongnya, tapi saya pikir begini loh, partai di Indonesia ini udah kebanyakan, gitu loh. Pertanyaan saya waktu kalau kita di challenge, mau jadi partai nggak? Pertanyaan saya gini, apa Indonesia perlu partai baru? Perlu dong. Nah, pertanyaan itu pertama harus dijawab dulu, pertanyaan filternya. Kedua, apa betul rakyat perlu partai baru? Begitu loh. Karena kita harus challenge juga. Iya. Karena apakah ini kan sekaligus kritik dan otokritik terhadap keberadaan partai-partai yang ada sekarang ini. Iya. Gitu loh. Walaupun di zaman demokrasi dan reformasi ini kan siapapun warga negara berhak dan boleh mendirikan organisasi seperti partai politik. Yang terdaftar aja di Kumham ada 75 partai politik. Iya, tapi kan kalau kemudian ormas saja, ya Anda hanya akan teriak-teriak saja, tapi tidak bisa masuk di gelanggang. Karena memang Anda tidak punya otoriti untuk bermain langsung, tanda petik ya. Kita bicara tentang konstitusi gitu. Dan kemudian beberapa kawan dari partai politik, dari PDIP, dari Gerindra, sudah mengatakan, Anda cuma ormas doang. Ya memang sebagai organisasi kita harus diakui kita ormas saja. Sebagai organisasi kemasyarakatan. Dan bagi kami begini loh, partai politik ini kan punya inner logic sendiri. Yeah. Begitu loh. Pasti partai politik tujuannya adalah kekuasaan, semata-mata kekuasaan. Karena orang atau sekelompok orang mendirikan partai politik pasti tujuannya adalah merebut kekuasaan secara konstitusi dan demokratis. Secara konstitusional dan demokratis. Itu logika, inner logiknya partai politik. Yeah. Nah kita berpikir Projo ini kan lahir dari suatu semacam gerakan masyarakat. Di situ ada energi rakyat, di situ ada tenaga rakyat, ada era, ada tera di sana. Ketika waktu itu menghendaki adanya lahir kepemimpinan baru yang bernama Pak Jokowi. Yeah. Projo memang diidentikan dengan singkatan Pro Jokowi. Tetapi makna Projo atau arti Projo itu sebenarnya, Projo itu dalam bahasa Sanskerta artinya negeri. Nah dalam bahasa Jawa Kawi, Projo itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo atau kader Projo itu artinya adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat. Kalau itu oke lah penamaan itu. Tapi maksud saya begini, narasi yang Anda mainkan, pergerakan-pergerakan yang Anda mainkan itu, bahkan sebenarnya lebih parpol dibanding parpol gitu kan? Ya, ya. Nah, banyak teman-teman juga komentar gitu. Ini Projo ini udah 3/4 parpol nih. Saya bilang 3/4 parpol, mereka bilang. Karena jadi gini, cara berpikir dan bertindaknya udah kayak partai politik nih. Lah iya, makanya gitu. Maksud saya begini,
Kenapa? Karena beruntung saja presidennya Pak Jokowi kan gitu ya. Kalau bukan Pak Jokowi kan Anda bukan siapa-siapa kan gitu ya. Betul. Karena apa namanya pro Jokowi gitu ya. Iya. Nah, sayang kan kalau ide-ide besar yang ada di internalnya Anda itu hanya berusia seperti pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, kenapa tidak dilembagakan? Satu. Yang kedua, siapa tahu juga memang Pak Jokowi menginginkan Anda jadi parpol. Kalau yang bagian dua ini pertanyaannya begini. Sebenarnya hubungan Anda dengan Pak Jokowi itu seperti apa sih? Begini loh, Pak Jokowi secara hukum, secara legal, itu ketua Dewan Pembina Projo. Ketua Dewan Pembina Ormas Projo. Iya. Itu ada di Kumham. Oke. Waktu itu Kongres pertama Projo tahun 2014, saya sampaikan ke Pak Jokowi, Pak ini relawan kita mau jadiin apa? Saya bilang sama Pak Jokowi, Pak kalau kita jadiin partai politik gimana? Pak Jokowi bilang, jangan mas, katanya gitu. Kalau gitu kita jadi ormas saja Pak. Setuju, tapi Bapak jadi ketua Dewan Pembina. Dan itu tercatat di Kumham. Jadi kalau di Kumham ini sekarang lihat Ormas Projo, itu ketua Dewan Pembinanya adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi secara legal, formal, Pak Jokowi ini ketua Dewan Pembina kami. Lah iya, makanya. Maksud saya begini loh Mas. Hari-hari ini itu ada 1-2, terutama dari PDIP ya. Ada 1-2 kader PDIP itu mulai ngedumel. Dan ngedumelnya itu menurut saya kok agak-agak keras gitu loh. Sampai Mas Hinton kalau nggak salah itu menyebut apa itu bebal lah segala macam gitu ya. Kenapa seperti terlihat Pak Jokowi itu bukan lebih mendengar, lebih dekat dengan Anda dibanding bahkan dengan PDIP? Loh, jadi gini loh, Projo sama Pak Jokowi ini kan kayak keping mata uang. Saya selalu mengatakan begini, nggak ada Projo tanpa ada Pak Jokowi. Tapi sebaliknya, nggak ada Pak Jokowi hari juga kalau nggak ada Projo. Jadi kita ini saling udah kayak keping mata uang, begitu loh. Kita pun Projo nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Pak Jokowi, begitu loh. Sehingga kita merasa bahwa Pak Jokowi itu kan pemilik Projo sebenarnya, begitu loh. Projo ini lahir karena ada beliau. Bisa dipahami sih Mas. Kalau begitu ceritanya berarti sebenarnya kalau ini kita masuk pada isu ya. Iya. Berarti kalau begitu kan Projo itu berada di garda terdepan untuk penambahan masa jabatan presiden. Loh, nggak gitu. 3 periode gitu ya maksud saya? Nggak, Projo ini punya sikap, karena gini loh, kebetulan Projo ini kan aktivis-aktivis. Sebagian besar juga aktivis 98 seperti saya yang punya beban sejarah. Ini reformasi, ini bagaimana soal sirkulasi elit, demokratisasi ini kan harus kita jaga. Sementara juga ada katakanlah aspirasi 3 periode. Gitu loh. Saya dalam waktu kongres kedua Projo tahun 2019 saya sudah sampaikan di depan forum termasuk Pak Jokowi, jangankan 3 periode, 5 periode pun kita dukung. Ya, kita ada baca itu. Nah, maksud saya begini Mas, kalau melihat relasi antara jenengan atau Projo dengan Pak Jokowi, tentu saja kan ada komunikasi yang berjalan kan, kira-kira begitulah. Betul. Jadi kalau ini logika awam, Projo mengatakan jangankan 3 periode, 5 periode saja kami mendukung. Apakah itu berarti itu juga Pak Jokowi satu semangat dengan Anda? Ya, tapi kan kita sudah yakin bahwa Pak Jokowi ini pengen meninggalkan legacy yang baik, sehingga Pak Jokowi ini ingin meninggalkan legacy terbaik buat bagi bangsa dan negara ini. Bagi kami bukan persoalan 3 periode. Kalau teman-teman lain atau masyarakat dukung Pak Jokowi 3 periode, saya cuma tanya, berapa banyak? Kita tanya lembaga survei, ini ada 70% tidak setuju Jokowi 3 periode. Tapi dibalik itu mereka mengatakan 30% setuju Pak Jokowi 3 periode. Kita bacanya harus terbalik. Berarti 30% itu adalah die hardnya Pak Jokowi. Kalau ada yang mengatakan begitu, bukan berarti Projo setuju Pak Jokowi 3 periode. Kita mempertimbangkan banyak aspek, banyak hal. Bahwa kita tahu bahwa ada variabel yang namanya ketidakpastian global tinggi. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok-besok ini. Semua di luar variabel dan analisa kita. Tiba-tiba NATO nyerang Ukraina, apa yang terjadi? Apa nggak perang dunia ketiga? Pangan, energi, dan sebagainya. Jadi variabel ketidakpastian global ini dark number nih dalam analisa nih. Jadi kemungkinannya serba mungkin. 50-50 lah ini. Apa yang terjadi di dalam ketidakpastian global ini? Begitu loh. Nah, sekarang kita balik ke negara kita. Apakah ketidakpastian global ini akan menyeret kita sebagai negara? Kita negara besar.
yang mau nggak mau akan secara langsung atau tidak langsung akan tercemplung atau mencemplungkan diri dalam berbagai dinamika yang kemungkinan terjadi itu. Gitu. Contohnya seperti G20 sekarang ini kan coba tarik menarik kita. Ya. Begitu. Ada beberapa kawan yang menyebut diri pengamat itu mengatakan begini. Ini kalau mau melihat sikapnya Pak Jokowi, lihat aja pergerakannya Projo. Kira-kira gitu ya. Nah, ada satu yang terakhir kemarin itu. Rakernas di Magelang. Di Magelang. Pak Jokowi mengeluarkan sebuah pernyataan yang kemudian menjadi viral betul. Salah satunya mengatakan begini. Yang akan kita dukung sebagai presiden itu ada di sini kok. Kan gitu ya? Iya. Di situ ada Mas Ganjar. Iya. Siapa lagi? Pak Muldoko juga ada. Pak Darto. Iya. Ada Erik juga ya? Nggak ada. Oke. Begitu. Tapi kan orang menghubungkannya bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar dan kemudian banyak internal Anda yang sebelumnya memang sudah menyuarakan itu. Kita seperti apa seharusnya membaca berbagai narasi ini, Mas? Jadi kan gini, pidato itu kan satu rangkaian. Oke. Yang pertama soal pandemi. Yang kedua soal ketidakpastian global. Yang akan menyeret harga food dan energi. Ketidakpastian kan, ketidakpastian global ini. Kedua. Yang ketiga, nah kan selalu bilang Pak Jokowi bilangnya, yang ketiga ini soal politik. Ojo ke susu. Ojo ke susu, ya. Jangan tergesa-gesa. Ya. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Nah, gitu loh. Kalimat lengkapnya kan itu. Memang itu tafsirnya luar biasa gitu loh. Tiba-tiba saya nggak tahu kenapa, itu kan kelihatan dari teriakan floor. Iya. Itu kan seolah-olah mereka tahu yang dimaksud Pak Jokowi. Iya. Kalau kita baca kan begitu. Itu nggak ada rekayasa loh. Kita nggak tahu Pak Jokowi mau ngomong begitu kan. Betul. Dan reaksi floor kan kelihatan. Heboh. Langsung teriak? Ya macam-macam. Ada yang teriak Ganjar, ada yang teriak 3 periode dan lain-lainnya. Tapi yang pasti memang spekulasi akibat karena statement Pak Presiden, kita kan nggak bisa menghalangi spekulasi muncul. Begitu loh, ada yang bilang begini, Kodori yang pendukung 3 periode teriak, ini tanda 3 periode hidup lagi katanya, begitu kan? Saya bilang maksud saya mau larang orang berinterpretasi kan nggak mungkin. Saya bilang silakan aja. Ada yang menginterpretasikan Ganjar, ada yang menginterpretasikan Jokowi 3 periode, ada yang menginterpretasikan nanti dulu sabar. Tapi kata intinya saya tetap ojo ke susu itu tadi. Sekarang ini kata yang paling beken itu namanya ojo ke susu. Ojo ke susu ya. Ini jadi diksi paling fenomenal. Dulu waktu 2014 diksi Jawa yang paling terkenal tahu kan? Rapopo. Nah, ini sekarang ojo ke susu. Dan saya yakin walaupun banyak orang di Sumatera, di Sulawesi jadi ngerti makna kata ojo ke susu itu. Gitu. Tapi saya juga mengamini statement ojo ke susu itu karena konteksnya kan acara di Jawa Tengah. Sehingga Pak Jokowi keluarlah diksi ojo ke susu. Nah, menyangkut soal itu, Mas. Ini masih ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan pada bagian awal tadi bahwa penyikapan Pak Jokowi itu tampaknya itu selalu pas atau mirip-mirip atau bahkan kalau tidak mau dikatakan tampaknya itulah keinginan Pak Jokowi itu menyangkut dengan Pilpres misalnya. Pada saat yang bersamaan ketika dia bicara begitu di acaranya jenengan, kan kita lihat tuh bagaimana PDIP dalam hal ini partai pengusung utamanya Pak Jokowi sama sekali tidak pernah memunculkan namanya Mas Ganjar. Jadi saya tidak tahu apakah ini menyenangkan bagi Anda sebagai pimpinan organisasi, di mana kemudian ada 2 organisasi, yang satunya partai, yang satunya ormas, yang merupakan bagian terdekat dari Presiden, PDIP dengan Projo, itu berbeda sikapnya. Saya pikir nggak berbeda, ini kan dinamis. PDIP tidak pernah mengangkat namanya Mas Ganjar, bahkan beberapa kadernya itu menyatakan menolak kok secara tegas. Tetapi di acaranya jenengan itu Pak Jokowi itu mengatakan kita dukung itu. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, gitu kalimatnya kan begitu. Makanya kita harus membacanya seperti apa itu Mas Muni? Ya kita menganggap bahwa gini loh, Mas Ganjar ini kan kita undang dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kan nggak elok juga Projo membuat sebuah acara di Jawa Tengah tidak ada gubernur, tidak mengundang otoritas wilayah. Seperti yang lain-lain, kalau kita bikin di Sulawesi Selatan pasti gubernur, wali kota harus kita undang. Itu kan fatsun etika yang ada. Nah kebetulan kita bikin acara di Magelang, ya kita undang Mas Ganjar.
Ndilalah kalau kata orang Jawa, Pak Jokowi bikin statement begitu. Nah, jadi terus terang memang hari-hari kemarin, minggu lalu itu memang spekulasi bertebaran. Tapi buat kami adalah bahwa ini kan masih jauh. Saya ambil yang pertama aja dari Pak Jokowi, ojo ke susu itu. Kalau ojo ke susu dalam filosofi Jawa dikatakan jangan gerasa-gerusu. Terus tenang, pengendapan, pendalaman, gitu loh. Makna dari ojo ke susu itu jangan gerasa-gerusu. Kalau bahasa Indonesia kan jangan tergesa-gesa. Susah juga kita membacanya, Mas. Di satu sisi beliau mengatakan ojo ke susu, di Tapi sisi lain mengatakan meskipun. Ya memang itulah kecanggihan Pak Jokowi gitu loh. Ya kita lah ya sebagai anak buahnya harus pintar-pintar juga nangkep bos mau belok kanan atau belok kiri nih gitu loh. Tapi yang pasti ini jadi semacam ice breaking dari kondisi yang ada gitu. ice breakingnya ya. Bahwa kok ini sesuatu yang biasa sebelumnya tabu kok udah mulai dimunculkan begitu. Kita sih prinsipnya kan gini loh. Kan kita udah kalkulasi nih di 2024 nih. 2024 ini lebih kompleks dibanding 2014. Oke. 2014 itu koalisi partainya menentukan. Satu, capresnya menentukan. Oke. Kedua, cawapresnya menentukan. Oke. Jadi 2024 ini 3 komponen jadi satu. Jadi nggak cuma figur, nggak punya capres, cawapresnya juga. Terus koalisi partainya apa? Gitu loh. Jadi 3 komponen ini yang harus racikannya pas tuh. Ada beberapa pimpinan parpol, setidaknya elitnya, kalau saya tidak salah itu saya sempat membaca itu dari Nasdem, Bang Surya itu ada upaya tanda petik ya, upaya ya. Mengusulkan Ganjar Anies. Itu dia. Setidaknya itu bisa menghentikan politik polarisasi dan segala macam. Sebagai gagasan bagus. Bang Surya kan memikirkan, Bang Surya Paloh kan memikirkan bagaimana bangsa ini. Jadi dia melihat tanda ini ya bagaimana kalau ini proposalnya, ya kan? Mungkin beliau melihat, oh ini Mas Ganjar, ya kan? Cuman dia pikir, wah presnya biar aja mah. Anies Baswedan. Sebagai wacana kan nggak dilarang. Gitu. Pertanyaan saya itu, ya lagi-lagi tadi, Anda kan dekat nih, atau katakanlah satu rumah dengan Pak Jokowi pada sebuah rumah yang bernama Projo ya. Pak Jokowi setuju nggak ide itu? Ya itu kan sudah disampaikan langsung oleh Bang Surya ke Pak Jokowi. Oke. Ini kan disampaikan langsung Pak Surya Paloh ke Pak Jokowi waktu Selasa malam ketemu. Udah disampaikan dong. Nggak mungkin dia ngomong di publik tanpa menyampaikan usulan ini. Oke, Pak, gimana kalau Ganjar? Ya Pak Jokowi sebagai presiden kan manggut-manggut. Namanya orang usul kan. Ya oke, manggut-manggut pertimbangan. Cuman partainya apa? Saya selalu tanya tadi juga saya ada di satu televisi ditanya tentang peluang Ganjar Anies. Saya bilang Ganjar Anies siapa yang partai mana yang dukung? Karena saya selalu baca sesuatu itu 3 itu tadi tuh. Partai, capresnya. Kalau Ganjar Anies probabilitasnya siapa partai yang akan dukung? Kan begitu cara ngelihatnya. Jadi itu bisa visible, bisa lanjut atau tidak kan? Begitu. Ya sebagai gagasan Bang Surya Paloh dengan concern tentang polarisasi ya oke, begitu loh. Belum lagi siapa nomor 1, siapa nomor 2 kan gitu ya? Ya, walaupun kalau Bang Surya udah jelas Ganjar Anies, karena secara survei tetap Ganjar lebih unggul dari Anies. Bukan Anies Ganjar loh, Ganjar Anies. Bang Surya begitu iya ya? Loh. Penyampaiannya kepada presiden. Iya, Ganjar Anies. Karena memang secara survei, dari lembaga survei yang kredibel kan, Ganjar selalu lebih unggul dari Anies, dari elektabilitas ya. Tapi partainya apa? Nah, tapi partainya apa saya tanya? Kalau cuma Nasdem kan kurang. Oke. Maksudnya partai lain, apakah partai lain setuju atau tidak kan masih perlu diskusi lebih lanjut. Tapi waktu Selasa malam itu Pak Presiden belum? Ya, namanya usulan kan semua orang kan usulan ya oke aja kan. Artinya belum tentu setuju dan belum tentu tidak setuju. Kalau Projo sendiri gimana? Setujunya di mana? Kami di Rakernas 5 itu memutuskan forum namanya Musyawarah Rakyat. Oke. Itu keputusan organisasi bahwa nanti untuk 2024 kami akan menyelenggarakan namanya Musyawarah Rakyat di seluruh Indonesia. Jadi setiap wilayah kita bikin. Begitu. Karena tema kami juga mencari duet pelanjut Jokowi. Bayangin, bukan orang berarti kan, duet. Mencari duet pelanjut Jokowi. Cakep ini. Karena kita udah hitung tadi, ini dengan segala hormat nih, Pak Jokowi waktu 2013 sebelum pencapresan 42% surveinya. Sekarang ini dengan segala hormat buat capres 2024, 70%-nya. Sehebat-hebat 70%-nya Pak Jokowi. Kan rata-rata 28, 27, 29. Belum ada yang melampaui 30 bahkan. Sehingga perlu duet tadi.
Makanya kita bilang ini duet ini, nggak bisa sendiri. Figurnya nggak akan ada yang kuat sendiri. Kalau apa namanya kita bikin apa ya, tebak-tebak. Ya simulasi lah. Buah manggis gitu ya. Iya. Kalau ini kan sudah ada tadi Ganjar Anies. Paling nggak itu usulan Partai Nasdem lah. Ya. Kalau usulan sih mantep juga itu. Kalau cuman partai lain dukung nggak? kalau tanpa itu, katakanlah tidak itu, Ganjar dengan siapa? Ya kan simulasinya bisa Ganjar, ada yang kan Nah, dari kacamata Projo. Gini, kita kan lihat partainya. Kan harus kalau sosok Mas Ganjar ini kita harus lihat partainya. PDI nyalonin Ganjar apa enggak? Menurut Mas Muni? 50-50. Oke. Karena variabel PDI mencalonkan Mas Ganjar ini juga faktor nih. Gitu loh. Karena kan keistimewaan hari ini didapat oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan ini satu-satunya partai yang punya golden ticket kan. Dia kan partai yang bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi dengan partai lain, begitu loh. Golkar dan Gerindra paling nggak cukup satu partai udah jadi tiket sendiri, gitu loh. Sementara partai lain mesti ada 3 partai bersama baru bisa. Jadi lebih rumit lah kalau yang 3 partai ini kan, mohon maaf ya, kan pasti lebih rumit. Ya. Karena bicara ini antar siapa capres cawapres ya. Karena kita harus ingat juga 2024 ini kan pilpres dan pileg serentak. Ya. Sehingga partai juga berpikir untuk kepentingannya. Betul. Ini kotel efeknya dapat nggak kan gitu. Partai selalu begitu dan itu sah dalam demokrasi, nggak salah juga gitu. Termasuk PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang mereka juga pengen menang, pengen hat trick, pengen menang lagi nih gitu loh. Ya mereka juga harus berhati-hati dong. Jadi kalau menurut saya ini 2024 ini semua partai juga sangat berhati-hati nih. Pada bagian itu aku itu bukan cuma saya serasa Mas. Teman-teman juga yang lain tuh lagi agak rumit membaca hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP sekarang, karena kan suara dari internal PDIP ini kok makin keras, ya kan? Sebenarnya apa yang terjadi dari kacamata sahabatnya Pak Jokowi ini bernama Projo ini? Ya PDI punya keinginan, punya harapan, tapi juga kan berhadapan dengan kenyataan bahwa Pak Jokowi juga didukung yang kadang-kadang aspirasinya bertabrakan dengan PDI Perjuangan. Katakanlah ideologi lah kita ngomongnya gitu. Kalau kami sama PDI nggak ada problem ideologis. Apa sih yang dipikirkan oleh PDI, apa yang dikerjakan oleh PDI, apa yang dikerjakan Projo dan dipikirkan Projo kan nggak beda jauh. Kita sama-sama ke garis rakyat kok. Ya. Kan slogan kita setia di garis rakyat. Mungkin yang lain-lain atau nasir-nasir di kabinet yang menurut teman-teman partai kok ini mengingkari atau mengkhianati aspirasi rakyat gitu loh. Kita bicara kabinet, mumpung lagi ngomong soal itu. Apa yang terjadi sebenarnya Mas? Ya ini kan harus diakui bahwa Pak Jokowi ini kan presiden yang bukan pemilik partai atau ketua umum partai. Oke. Sehingga kita harus akui juga di Indonesia ini kan aspirasi dan dinamika partai politik kan luar biasa. Gitu. Walaupun spektrum partai makin lama makin lebih bisa berkomunikasi cair, walaupun aksentuasi atau penekanan-penekanan aja yang agak berbeda. Nah ini kan dominasi kelompok lah tertentu di kabinet ini yang membuat kita dan juga teman-teman partai agak gerah gitu ya. Karena menurut hemat kami juga begini, kita kalau mendukung Pak Jokowi yang penting jangan mengkhianati rakyat. Saya kalau Projo kalau udah mengkhianati rakyat pasti paling garis depan. Kita langsung bersuara paling keras itu. Tadi saya contohin soal vaksinasi. Vaksinasi harus gratis. PCR dan booster harus gratis. Karena kita nggak mau vaksin ini sebagai barang komersial. Dia harus tetap public goods. Nah, kalau kebijakan kami akan keras. Kami tegas. Pokoknya apapun kebijakan pemerintah yang mengkhianati dan merugikan rakyat, pasti kita akan bersuara. Tapi kan sekarang sudah gratis kan? Oh iya enggak, itu kan pertarungan sebelumnya lah 6 bulan. Ini kan udah diputusin nih. Sebelumnya kan proses pertarungannya berlangsung gitu loh. Sekarang udah semuanya gratis. Memang dulu ada rencana Loh, booster aja mau disuruh bayar gimana? Siapa yang nyuruh? Ya kita nggak tahu kabinet. Tapi yang pasti ini ya kita nggak mau nuduh lah. Tapi maksud saya begini, mindset berpikirnya tentang rakyat tuh gimana sih? Oke. Gitu loh. Seluruh dunia ini namanya vaksin itu public goods kok. Masih ada yang bilang Pak bayar aja Pak. Booster kan gila. Siapa punya ide sih itu Mas waktu itu? Ya, ya ada lah. Ya, pasti ada dari 34 itu kan pasti ada yang nguculin begitu cara berpikirnya. Karena ini kan soal budget. Bahkan kita udah berargumen waktu itu. Berapa harga vaksin?
untuk booster 200 juta. Untuk 200 juta orang. Vaksin ketiga itu berapa? Katakanlah $10. 200 juta kali $10 berapa? 2 miliar dolar. 28 T. 28 T. Kan ada lagi kepentingan yang 28 T sayang nih kalau bikin ini nggak gitu kan? Ya, maksud saya begini, ini kan sudah terjadi kan? Yaudah. Tapi logika publik, wajar dong kalau ada yang mengatakan gini, oh ternyata dulu itu di PCR itu memang ada ternyata ada otak-otak miring yang sedang berencana ya waktu itu ya. Kan ada adagium di mana di dalam sebuah kondisi selalu ada serigalanya kan. Dalam kondisi apa, apalagi dalam kesusahan selalu muncul serigala kan. Sehingga kita juga tahu, bukan kita nggak pungkiri, kan muncul juga serigala dan rakyat tahu kok. Rakyat tahu mana yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan rakyat, kesusahan rakyat, begitu loh. Di masa pandemi ini, kan semuanya akhirnya terbongkar. Nanti satu-satu juga terbongkar. Kita kan mempelajari perilaku kekuasaannya dan bagaimana gesturnya Pak Jokowi. Akhir-akhir ini, dan sebenarnya bukan sekarang saja, jauh hari sebelumnya, kok problem semakin banyak. Terakhir kan yang namanya minyak goreng gitu loh kan gitu. Pada akhirnya kan orang mengatakan begini, Pak Jokowi sudah sering marah, semakin sering marah. Apakah sebenarnya Pak Jokowi masih mengendalikan kabinetnya atau tidak? Apalagi mendekati pemilu. Belum lagi banyak menteri yang begitu sibuk untuk persiapan menjadi capres atau apalah segala macam. Ya. Itu memang keluhan dan banyak saya mendengar juga dari berbagai kalangan tentang kondisi ini gitu loh. Paling enggak kan ada cukup banyak ya 4 menteri yang punya potensi saya bilang untuk masuk gelanggang. Memang secara aturan nggak dilarang, nggak ada yang melarang itu, tapi memang secara etis kan, secara etika ya jangan gunakan resources negara dan pemerintah lah untuk dirinya kan begitu. Seperti itu, apalagi bermain-main dengan kebijakan yang langsung bersinggungan dengan rakyat banyak. Soal minyak goreng misalnya, ini kan salah dari mulai polisinya, eksekusinya, begitu loh. Awal-awal kan terlalu menganggap enteng persoalan. Padahal saya sudah jelaskan, hati-hati ini minyak goreng ini persoalannya motif ekonominya bukan di atas saja, sampai di bawah juga. Ibaratnya bukan cuma produsennya, D1, D2-nya juga main nih. Jadi kebocorannya itu sistematis. Distributor 1 enggak, distributor 2 aja jual. Sampai kan kita lihat aja yang ketangkep-tangkep kan semuanya pedagang yang kelas D2 gitu loh, distributor level 2. Jadi kalau ketika ada disparitas harga selalu memunculkan potensi black market ekonomi gitu. Nah ini kan nggak dijaga sama aparat-aparat atau petugas-petugas negara yang bertanggung jawab terhadap ini gitu loh. Beda misalnya minyak, BBM. BBM kan untungnya kan kuasi monopoli. Ya. Sehingga selama Pertamina sama polisi jaganya keras, nah lo mau nyelundup, tangkap lo, ya kan? Karena disparitas harganya juga jauh kan. Tapi kan BBM ini kan lebih kuasi monopoli, jadi lebih gampang diatur. Kita sedang berbicara tentang perilaku kekuasaan, di mana kemudian ada struktur kekuasaan di situ. Pak Jokowi sebagai presiden, dia dibantu oleh menteri-menterinya di kabinet. Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Kok Pak Jokowi semakin sering ngomel, wajahnya tidak menyenangkan ketika berbicara tentang hal-hal seperti ini. Bahkan jarang sekali itu pernyataan Pak Jokowi itu begitu keras, dan sudah mulai sering terlontar sekarang kemarahan itu. Pertanyaannya saya ulangi lagi, ini banyak orang membacanya, ini Pak Jokowi sebenarnya sedang terlalu berlebihan kalau saya katakan, dipermainkan oleh kabinetnya atau gimana gitu? Itu kan faktanya yang ada. Kalau publik bisa menilai begitu, bahwa ini soliditas pemerintahan terancam karena semua unsur di dalam pemerintahan ikut bermain untuk positioning 2024. Nah itu memang kenyataan yang sulit diingkari. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti Bang Akbar tadi, ini begini, ya memang begitu kenyataannya. Lalu terus kenapa Presiden tidak mengambil sikap? Nah itulah bagi kami sebenarnya, dari Projo ini, Pak udahlah ini kan tinggal kalau 2 tahun lagi pemerintahan, periodisasi pemerintahan Pak Jokowi ini, ya udah kita mendingan tinggalkan legasi yang terbaik gitu loh. Bagi kami juga Projo juga ingin berharap juga mendorong Pak Presiden untuk memberikan legasi yang terbaik. Legasi yang terbaik apa? Kita mampu
keluar dari pandemi COVID dan kita mampu untuk melakukan pemulihan ekonomi. Gitu. Karena concern kita sekarang ini pemulihan ekonomi nih. Pasca pandemi ini kan hancur betul ekonomi kita nih. Dan bukan kita aja, seluruh dunia juga hancur. Begitu. Pandemi ini kan nggak ada negara yang happy. Seluruh dunia hancur ekonomi. Dan sekarang bagaimana seluruh dunia ini bangkit bersama-sama ekonomi, termasuk juga Indonesia. Dan Indonesia ini 54% ekonominya kan household spending, ekonomi rumah tangga nih. Jadi karena itulah kalau kita bicara tentang pemulihan ekonomi, kita harus menyasar pada usaha kecil menengah. Karena terpuji di tahun 98 ketika masa krisis, UMKM ini yang survive kan. Yeah. Gitu loh. Menyelamatkan situasi kita. Menyelamatkan situasi Indonesia dari krisis yang dalam. Nah, begitu juga untuk 2022 sampai 2024 ke depan. Kita harus mendorong supaya ekonomi rakyat ini bergerak. Karena dia cepat sekali. Recovery-nya itu bisa cepat sekali. Mas, jadi reshuffle nggak sih? Itu kan hak prerogatif presiden. Bukan, iya tahu saya. Maksud saya itu Anda kan sering-sering bersama dengan presiden. Itu kan pasti ada suara-suara dong. Meskipun Mas Hasto kalau saya tidak salah baca di media itu mengatakan isu tentang reshuffle itu sudah mengambil energi terlalu banyak. Karena terlalu sering diungkapkan. Oh, iya. Itu bahkan sejak tahun lalu kan ternyata nggak Iya, terjadi. iya. Tapi dalam situasi yang berbeda, situasi yang lainnya bahwa Pak Jokowi kelihatan kok mengeluh tentang kinerja kabinetnya kan gitu ya. Sebenarnya yang tahu menterinya itu layak diganti atau tidak diganti itu ya presiden. Pasti. Nah, apalagi kan gini loh, kabinet dan pemerintahan ini kan nggak bisa kerja sendiri, dia harus tim. Gitu. Jadi koordinasi dengan banyak kementerian lembaga. Karena di Indonesia ini nggak ada bisa urusan sendiri nih, gitu loh. Jadi bohong lah kalau kementerian teknis tertentu sendirian, nggak mungkin. Dia harus bekerja sama juga dengan kementerian lembaga lain. Emang ada kementerian seperti itu? Ya kasus, saya sebut aja kasus minyak goreng ini kan nggak, menurut saya kurang rapih lah, gitu loh. Sehingga mencegat harga di bawah 9.400, 14.000 tanpa melakukan koordinasi dalam banyak aspek di lapangan, itu jadi kendala kan. Sehingga nggak terkontrol gitu loh. Tapi kan bisa itu terjadi, bisa diperbaiki manajemennya gitu. Contohnya ini sebenarnya kita tuh yang paling hebat vaksinasi loh. Ini kan bukan hanya Depkes tuh. Oke, Depkes leading sektor. Tapi vaksinasi kita sukses, kalau nggak ada TNI Polri nggak mungkin sukses. Terus nggak ada keterlibatan lembaga lain, gubernur, bupati kalau nggak all out. Termasuk juga kita dan beberapa elemen masyarakat, ormas yang ikut menyelenggarakan vaksinasi. Jadi kan komponennya lengkap gitu loh. Itu saya mau contohin, satu hal aja tuh kait-mengkaitnya banyak gitu loh. Pak Jokowi kalau nggak perintahkan itu TNI Polri divaksinasi, belum tentu ini secepat ini nih. Begitu loh. Dan kita semua didorong untuk melakukan percepatan vaksinasi. Dan alhamdulillah kita termasuk negara yang hebat lah dalam hal vaksinasi. Maksud saya gini Mas, ini kan kita bicara tentang kinerja kabinet tadi. Ini kan waktu tinggal 2 tahun ya? Ya. Kalau kita itu hitungannya September 2023. Iya, pendaftaran capres itu kan September 2023 itu kan sekitar tinggal 17 bulan. Iya, enggak sampai 2 tahun malah kan. Iya, 17 bulan. Ya, maksud saya itu tadi, kalau memang ternyata mengeluh dan realitasnya memang banyak masalah di lapangan, baik secara ekonomi, hukum juga segala macam, kenapa tidak dilakukan perbaikan agar legacy yang Anda sebutkan tadi itu bisa terjadi, bisa kita dapatkan di akhir masa jabatan presiden 2024. Ya, kita sih terus terang, kalau proses sih terus mendorong. Kalau yang nggak ini, cuma kan kita nggak menyampaikan terbuka. Tapi selalu kami sampaikan secara tertutup bahwa kalau itu kan hak Bapak, Pak. Pokoknya kalau mau ganti aja nggak apa-apa. Begitu. Terutama dari kabinet atau menteri-menteri yang bukan non parpol. Kalau dengan parpol kan mesti hitungan lagi kan. Gitu loh. Jauh lebih. Di kacamata Projo atau jenengan sebagai temannya Pak Presiden, itu kementerian mana sih yang paling lemah menurut Presiden? Yang harus direshuffle lah kira-kira begitu agar kemudian perbaikan bisa dilakukan. Gini, kita lihat ininya kondisinya dalam pengertian begini.
Kemarin kesehatan harus eksekutor sehingga vaksinasi. Kan jadi tergantung waktunya. Ketika awal-awal pandemi ini memang Menteri Kesehatan perlu orang yang bisa decision maker secara cepat kan. Manajemennya lebih ya oke, Pak Budi Sadikin, dan Pak Budi Sadikin menurut hemat kami oke lah sebagai penanggung jawab di Departemen Kesehatan yang ngurusin vaksinasi dan percepatan kesehatan ini bisa mengeksekusi dengan baik lah. Nah sekarang tantangannya pemulihan ekonomi. Sekarang kan gitu loh. Ini kan kita harus lihatnya frame-nya begitu nih. Betul. Kan nggak bisa, dulu apa yang penting? Oh ya kesehatan ini. Karena ini kalau nggak vaksinasi kacau nih, nggak jalan kan. Nah sekarang kan udah titik kepentingannya atau kalau bahasa itu paramartanya ini skala prioritas kepentingannya kan udah sekarang oke pemulihan ekonomi nih. Berarti menteri-menteri ekonominya menurut saya. Menteri Ekonomi. Yang harus bisa mengeksekusi percepatan pemulihan ekonomi. Menurut pandangan saya gitu loh. Tidak pernah Presiden. Oh kita udah sampaikan. Begitu. Ini kan pemulihan ekonomi. No, maksud saya Presiden tidak pernah bisi-bisi sama Mas Muni. Apa? Oh, ini aku enggak. Ya beberapa lah kita tahu lah. Cuman kan nggak enak kita. Salahnya kalau kita omongin kan nggak enak. Tapi yang pasti begini. Sejak habis Lebaran ini kan konsentrasi kita kan ke pemulihan ekonomi. Iya. Nah kalau pemulihan ekonomi ini kan berarti Menteri Ekonominya harus kaliber dong. Mana yang bisa ngangkat nih, punya daya ungkit untuk ekonomi Indonesia, percepatan pemulihan ekonomi. Kalau kemarin temanya 1 tahun kemarin percepatan vaksinasi, sekarang percepatan pemulihan ekonomi. Nah, berarti kan yang harus kan kita melihatnya begini loh. Oh, kebutuhan sekarang sampai 2 tahun ke depan adalah pemulihan ekonomi. Sehingga tim ekonominya harus solid. Tim ekonominya harus solid. Harus bisa melakukan eksekusi secara cepat. Karena ini kan nasib rakyat. Begitu ekonomi pulih kan mantap. Begitu. Jadi seluruh kementerian lembaga yang mengurusi percepatan pemulihan ekonomi harus kita dorong. Supaya mampu mengeksekusi dengan baik, cepat, dan efektif begitu. Kembali lagi kita ke Capres. Karena ini orang semua bicara soal itu sekarang, Mas. Iya. Jadi siapa ini sebenarnya ini? Apa? Kalau dari survei saya pernah undang Burhanuddin Muhtadi ke sini. Dia paparkan survei terbaru. Itu ada 3 yang tertinggi. Ya, kalau bahasa di sirkuitnya kan front row lah, front row nih. Betul. Itu yang paling tinggi sekarang itu adalah Prabowo Ganjar dan Anies. Ganjar, Prabowo, Anies. Ada di layer keduanya itu ada beberapa nama lah kita tahu. Gitu. Lah terus dan apapun namanya presiden kan ini pasti kingmaker nih nantinya nih. Pasti. Iya kan? Pasti. Dengan catatan tidak ada perpanjangan loh Mas ya. Iya. Perpanjangan jadi nggak sih? Jangan-jangan 3 periode. Jangan-jangan karena Kodori paling semangat untuk 3 periode adalah Kodori. Dan Kodori selalu meyakinkan saya, bro ini kode 3 periode bro. Waduh gua nggak ikut-ikutan dah, ini berat nih. Tapi kan Kodori hanya sebagai lembaga survei saja. Ya gitu dia kan? teriak dia meyakinkan semua orang bahwa kenapa enggak kalau deadlock, dia bilang. Dia meyakinkan saya bisa nih 3 periode kalau deadlock. Tapi sekarang dia logikanya begini. Kalau nanti Jokowi Prabowo lawan kota kosong, 3 periode enggak? Maksudnya gimana? Nanti paketnya Jokowi Prabowo. Kalau Kodori kan selalu menyodorkan Jokowi Prabowo. 3 periode lawan kota kosong. Enggak ada. Jalannya bagaimana? Konstitusinya enggak. Makanya saya udah bilang masih Kodori, itu kan urusannya partai. Lah karena partai yang rubah nanti katanya. Ya ini dengan cara berpikirnya dia lah. Buat kita kan kita taat konstitusi aja. Selama konstitusinya yang berlaku sekarang kita tunduk dong. Ya sebenarnya sih saya mendengarnya di salah satu kegiatan di NTT itu hari ini nih tanggal berapa hari ini? Tanggal 30 kan? 30 Mei. Itu sudah beredar tuh baju kaos di sana 3 periode. Jadi sempat turun kan beberapa kali saya bicarakan di podcast saya ini. Tapi kok muncul lagi gitu. Berarti agenda itu jalan ya? Iya bukan. Saya bukannya kita jalan. Kita nggak ada instruksi di Projo untuk mengeksekusi 3 periode. Tapi kan kita juga nggak bisa ngalangin keinginan rakyat gitu. Kalau rakyat teriak 3 periode, maksudnya kita larang. Itu kan aspirasi, gitu loh. Walaupun sampai saat ini tidak dimungkinkan karena konstitusi tidak mengizinkan. Begitu kan? Iya betul. Tapi sebagai aspirasi semangat kan maksudnya dilarang sih. Begitu loh. Saya udah bilang begini. Itu saya selalu meyakini minimal 30% yang pengen Jokowi 3 periode itu kan daya harta Jokowi. Dalam hitungan kami tuh Pak Jokowi itu 35-40 pengaruhnya. Karena daya hartanya 30%.
Gitu loh. Kita kan membaca yang setuju, Ya, betul. setuju 3 periode itu artinya die hard Pak Jokowi. Betul. Itu tadi saya kembali ke soal capres itu tadi. Ganjar, Prabowo, Prabowo, Anies. ya. Kalau Mas Ganjar dengan Pak Anies, jadi barang itu. Partainya apa? Kan saya udah bilang tadi 3 komponen. Koalisi partai, capres, cawapres. Jadi setiap orang nyodorin paket ini nih. Partainya apa? Kalau diusulkan oleh Bang Surya kan berarti Baru satu. Nasdem, PKS dengan apa misalnya? Demokrat? Belum Demokrat. tentu. Belum tentu. Loh, Nasdem sama siapa? Sama Demokrat. Demokrat bilang enggak, kita bawa AHY. Bubar juga tuh. Atau ke PKB. PKB pengen baca Caimin. Enggak ketemu. Kalau Prabowo Anies? Lebih visible kan? Lebih visible. Loh, karena kan kita ngomong Prabowo Anies. Partainya apa? Gerindra plus. Bisa, itu lebih bisa. Lebih visible lah, bahasanya begitu kan. Atau Prabowo Puan? Bisa, dua-duanya partai besar kan. Iya. Lebih make sense untuk sampai gelanggang nih, tiket. Jadi kita mesti kalau melihat apa duet-duet seperti itu, kita melihat partainya apa. Oh ini bisa, ini bisa. Kalau ada duet misalnya Ganjar ET, misalnya ada yang ngomong Ganjar ET juga kan. Saya bilang partainya apa Ganjar ET? PDI itu PDI masih apa? Iya kan? Nah, PDI kan bisa Mbak Puan, gitu kan? Belum partainya apa? Kan kita harus ngomong tadi itu. Capres, cawapres, partainya apa? Atau Ganjar Puan? Ya itu mungkin, tapi apakah itu diusung atau tidak? Iya kan? Kalau PDI punya keistimewaan kok. Partai, koalisi partai, Golkar, P3 dengan PAN? Itu cakep itu. Cakep ya? Itu cakep. Koalisi paling cerdas. Manuver yang paling smart lah. Udah cukup kan setidaknya untuk hitungan itu paket. Cukup ya. Jadi koalisi Golkar, PAN dan P3 itu kan saya puji. Ini benar-benar manuver luar biasa nih. Karena mereka mau manuver tanpa membicarakan capres-cawapresnya dulu. Kita koalisi dulu nih. Gitu loh. Nanti kita koalisi Soal dulu. nanti siapa nanti gitu. Nanti capresnya kita bicarakan. Tapi mereka udah bisa jadi tiket nih kan. Dan ini jadi tiket nih. Gitu. Makanya kalau diusulkan oleh ketiga itu jauh lebih dalam kondisi sistem politik kita di mana undang-undang konstitusi gabungan capres dan cawapres minimal 20%. Nah, Bang Surya dengan Ganjar Anies ya pasti belum bisa memenuhi kriteria pencapresan kan. Partainya Bang Surya kan harus koalisi atau menambah dengan 2 partai. 2 partai. Gitu. Beda dengan kalau diusulkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu ini. Ini enaknya bermain tebak-tebak buah manggis. Iya. Karena semuanya masih dinamis menurut hemat kami. Tetapi juga saya sudah amati, saya bilang nggak ada capres baru. Karena capres itu selalu minimal 2 tahun. Udah kelihatan gitu. Dan sekarang yang begitu mau orang baru udah agak susah. Iya. Begitu loh. Orang baru dengan gitu mau enggak. Iya. Bayangin aja, coba lihat. Kan 2024 itu Februari tanggal 14 itu pemilu. Iya. Pilpres dan legislatif. Dari 14 itu mundur 6 bulan untuk pendaftaran capres. Berarti kan September 2023. Sekarang Mei. Juni, Juni, jadi Juli, betul. Agustus, Berarti 16 bulan. 18 bulan. Pengalaman selama ini 1 tahun sebelum pendaftaran capres itu sudah lintang pukang itu. Iya. Berarti kan tinggal 3 bulan saja nih kita bicara-bicara santai seperti ini. Ini santai nih. Iya. September nanti tahun ini. Awal tahun, menurut saya awal tahun sudah tidak bisa terhindarkan lagi. Januari 2023 pembicaraan akan makin intensif, manuver akan makin dahsyat gitu. Ini tempat saya sudah siapin untuk teman-teman mau berkelahi di sini. Ya itu awal tahun, jadi awal tahun atau Januari 2023 menuju ke September 9 bulan itu mungkin suhu politik udah lebih menghangat gitu. Iya. Begitu. Terutama 2 manuver-manuver partai untuk pencapresan. Karena ini kan sekarang manuvernya masih di tingkat elit. Betul. Masih pembicaraan elit, siapa kotak-katiknya kan belum sampai ke akar rumput. Terakhir Mas. Berhubungan dengan yang tadi, jenengan terakhir katakan itu. Jadi Pak Jokowi belum sama sekali membisikin jenengan. Untuk capres yang harus kita dukung? Ya. Belum. Meskipun di acaranya Anda ya, itu. Walaupun ada indikasi lebih, katakanlah gini loh. Ada kecenderungan lah. Dan itu juga terekam oleh lembaga-lembaga survei sebenarnya.
bahwa pendukung Pak Jokowi lebih banyak 80-85% lebih besar ke Ganjar. Itu kan juga direkam oleh survei kan. Ya, harus diakui itu gitu. Tapi kan Pak Jokowi bilang ini dinamikanya belum selesai, terutama di partai. Sehingga kita tunggu dulu, amati dulu. Dan perintah Pak Jokowi jelas kepada kami bahwa kita harus menggali lagi ke rakyat. Mendengarkan lagi ke rakyat. Turun lagi ke masyarakat, ke rakyat, ke grassroots, tanya apa. Karena Pak Jokowi sudah bilang di acara itu, nanti saya tidak putuskan sendiri, tapi saya akan tanya semuanya, termasuk relawan-relawan saya di desa-desa. Jadi Pak Jokowi benar-benar ingin menyerap aspirasi masyarakat. Gitu. Itu dengan catatan tidak 3 periode. Nah, itu soal lain, itu skenario luar. Ini kan kita bicara skenario normal nih, gitu. Nah, itulah yang Kodori sebagai pendukung diehard 3 periode ini selalu meyakinkan saya, tahapan boleh terus berlangsung. Ya, tapi ya. Kan pencapresan beda lagi katanya. Saya paham skenario itu gitu. Mas, makasih ya. Ya, makasih Bang Akbar. Selalu menyenangkan berbicara dengan sahabat saya ini karena itu tadi. Saya sebenarnya pengen bertanya tentang bagaimana kinerjanya di Kementerian Desa. Tapi nantilah saya cari momen lagi nantinya. Soalnya ini baru saja acaranya di Magelang ini itu heboh betul. Viral betul karena Presiden mengeluarkan 2 pernyataan tadi. Ojo ke susu dan kemudian meskipun mungkin orang yang kita dukung itu ada di sini. Di sininya itu yang mana? Di sini di acara itu atau gimana? Seperti itulah biasanya Pak Jokowi berbahasa politik. Mas, makasih ya. Makasih. Sekali lagi selamat sore. Pemirsa, itu diskusi kita tadi dengan Bapak Ketua Umum Projo Jokowi yang juga adalah Wakil Menteri Desa Mas Budi Aris Setiadi yang sering saya panggil Mas Muni. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.